Bu, kok santai-santai aja toh? Nggak kayak ibu-ibu lainnya itu loh kesana kemari nyari sekolah buat anak-anaknya. Ya ngopo dibikin bingung, Pak? Kalau mau sekolah yang berkualitas dan biaya terjangkau, daftarnya di sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Klaten aja. Oh, bener juga, Bu. Anak-anak kita juga sekolah di sana semua kok ya. Nah, sudah terbukti toh, Pak. Yang mau masuk SD bisa pilih di SD Kristen 2 Sumberjo atau SD Kristen Pinilih Estu Karangdowo. SD Kristen Manis Renggo bisa juga ke SD Krista Gracia Klaten. Yang mau daftar SMP bisa ke SMP Krista Gracia Klaten. Gitu toh, Bu? Lah iya toh, Pak, ngapain bingung? Pokoknya mantep aja buat anak-anak kita. Pilih sekolah di naungan Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. Yayasan Pendidikan Kristen Klaten menyelenggarakan pendidikan bermutu dan biaya terjangkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki panggilan ibadah. Dalam minggu biasa yang kelima ini, mari kita terus mengusahakan agar kita memiliki percaya yang penuh, utuh dan bulat. Tentu hal itu tidaklah mudah bagi kita, karena banyaknya hambatan yang berasal dari diri kita sendiri, yang berupa hati yang keras, pikiran yang hanya mementingkan diri sendiri, maupun yang berasal dari luar yang berupa uang, kedudukan, kesulitan, dan kebahagiaan hidup. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 66, bait pertama dan kedua, di gunung dan di lurah. Di padang dan di hutan
penilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya. Ya segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai sejahtera beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hayati lagi arti iman dalam surat Ibrani bab 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan mengingat ayat tersebut, kita selalu belajar untuk mengamini setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kendalinya. Seperti halnya kita makan dan minum. Kita memuji namanya dari Kidung Jemaat 235 bait 1 sampai dengan 3. Dengar berkat Tuhan. Berkat-Mu turun bagai hujan.
Dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang dalam minggu biasa yang kelima ini dengan warna liturgi hijau dari bacaan leksonari Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-35. Marilah kita mempersiapkan hati dalam doa saya hantarkan. Kami ingin mendengar sabda-Mu menjadi kehidupan yang akan berarti oleh karena terang, oleh karena cahaya-Mu yang senantiasa menolong kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan yang ke-35. Yang demikian firman Tuhan, ada dua perikop, yaitu Yesus dan Beelzebul, dan Yesus dan sanak saudaranya. Kemudian Yesus masuk ke dalam, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila ia menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudari Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk melingkari dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang berada dimanapun berada, seringkali kita melihat bahwa sebuah hubungan dapat membuat suatu kebanggaan tersendiri bagi seseorang yang memiliki hubungan tersebut. Apabila ternyata dia memiliki akses atau hubungan dengan orang yang kaya, dengan orang yang berjabatan, dengan orang yang terkenal, sehingga bahkan kita memajang fotonya di salah satu profil atau di salah satu status di Facebook, IG, ataupun di tempat yang lain. Dan bahkan kita bisa memfollow dan di follow back itu sudah merupakan suatu kebanggaan apabila itu dari seorang artis, dari seseorang yang sangat terkenal, memiliki jabatan, memiliki karisma tertentu. Dan dengan demikian maka kita dapat menemui seseorang tersebut tanpa birokrasi yang berbelit, langsung dapat menemuinya tanpa ada aturan-aturan yang begitu mengikatnya.
Tetapi apabila sebaliknya kita memiliki sebuah akses atau hubungan dengan orang-orang yang serba susah, orang-orang miskin, orang yang sering sakit-sakitan, orang yang tidak mempunyai apa-apa, bahkan di dalam kehidupan lingkungan cenderung untuk dijauhi, maka kita berusaha untuk tidak memiliki akses, tidak memiliki hubungan, bahkan kita memblokir, tidak menyapa, tidak menyimpan akses nomor WA ataupun IG, apalagi menghubunginya. Jadi kita melihat dua hal, bahwa manusia memiliki kebanggaan bila dia punya akses terhadap orang-orang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, tetapi dia akan menjauhi akses seseorang yang tidak memiliki nilai apapun menurutnya. Nah, demikian juga bahwa kita menyadari setiap akses atau hubungan ini bisa didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan tertentu. Misal, dikala kita saat-saat ini sedang butuh-butuhnya, sedang mendapat kesulitan, atau sedang ingin mencari sesuatu pencerahan, maka kita akan menghubunginya, kita akan meneleponnya, atau kita akan berkunjung. Jadi akses ini dilakukan oleh karena kita punya kebutuhan dan punya kepentingan. Nah, inilah yang kurang lebih dialami oleh Yesus waktu itu, di mana Yesus hendak dijemput oleh keluarganya, karena menurut keluarganya dan menurut sebagian orang, ia dianggap tidak waras. Jadi inilah yang saya katakan di depan, ketika kita ada seseorang yang kira-kira tidak memiliki nilai tertentu, maka kita cenderung untuk menjauhinya, menyingkirkannya. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga Yesus ketika mendengar atau mendapat kabar bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Jadi ini hampir kategori Yesus edan. Inilah yang terjadi pada waktu itu, dan keluarga ingin menjemputnya. Keluarga merasa malu dan berinisiatif untuk mengambilnya. Malah sebagian orang mengatakan Yesus kerasukan roh jahat. Bahkan ahli-ahli Taurat mengatakan ia kerasukan Beelzebul. Beelzebul adalah penghulu roh jahat yang begitu kuat, yang sangat disegani, dan Yesus dianggap rasukan Beelzebul. Inilah yang terjadi. Yesus seorang tokoh yang melakukan perbuatan baik, tetapi tidak pernah dihargai, dan perbuatan baiknya juga dianggap angin lalu. Pernahkah kita mengalami demikian? Ketika kita sudah berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik, lalu apa balasan dari orang yang sudah kita tuju untuk kita berbuat baik? Bagaimana rasa hati kita ketika ternyata orang tersebut tidak pernah memperhatikan kita sama sekali, cuek atau acuh tak acuh? Sudahkah kita berada dalam level yang seperti ini, di mana kita tertolak, di mana kita sudah tidak dianggap lagi? Dan seringkali ketika kita berada di tempat-tempat tertentu, misalnya kumpul di pasar, di angkringan, adalah hal-hal yang dianggap buruk, tidak level, dan tidak gengsi, serta menurunkan martabat seseorang. Dan ini pernah terjadi di waktu yang lalu. Jadi ada seorang pendeta yang sama sekali tidak mau makan di angkringan, karena ketika dia makan di angkringan maka dia dianggap tidak bermartabat sebagai pendeta. Bahkan sampai dia tidak mau makan di daerah Klaten, dia hanya makan di warung. Di warung itu dia tidak mau makan warung di daerah Klaten, dia makannya
kalau mau makan di warung itu di luar teladan. Jadi inilah yang seringkali kita lihat, kita saksikan, perbuatan baik kita malah justru tidak pernah diterima sama sekali. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita meneladani Yesus, teruslah untuk berbuat baik dan teruslah percaya pada Allah yang selalu melihat hatimu yang paling dalam dan tahu tentang kemurnian hatimu dan tentunya akan menolong. Inilah iman. Karena kalau kita mengandalkan manusia, maka itu akan melelahkan. Kita bergantung pada penilaian manusia. Ketika kita dinilai lalu kita berubah, ketika kita dinilai lagi kita berubah. Ketika dikatakan sesuatu kita berubah, maka itu akan selalu melelahkan hidup kita. Dan itu selalu sering mengecewakan. Teruslah berbuat baik dan teruslah beriman pada Tuhan, karena Dia yang lebih tahu isi hatimu dan kemurnian hatimu dalam melakukan setiap kebaikanmu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh cukup kita berdoa. Bapa, dalam rahmat-Mu, dalam rahim-Mu, kami adalah sebuah kebaikan yang Engkau tempatkan dan Engkau khusus memberikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap kehidupan. Seringkali juga dalam kehidupan kami hanya memikirkan akses hubungan terhadap orang-orang yang kami sukai dan tidak memiliki akses terhadap orang-orang yang tidak kami sukai berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang ada. Tapi biarlah kami terus tetap berbuat baik, walaupun seringkali perbuatan kami tidak dihargai. Bahkan Engkau Kristus sampai berada pada titik dianggap tidak waras. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus bersandar, kami terus berharap bahwa hanya Engkaulah yang tidak pernah mengecewakan kami, dan hanya Engkaulah yang melihat perbuatan kami yang paling dalam. Sekalipun hanya kami menyapa melalui WA, melalui sapaan-sapaan, melalui senyuman, biarlah ini kami lakukan dalam kerangka kami berbuat baik kepada sesama kami, bahkan kepada musuh-musuh kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami di kehidupan kami masing-masing, di rumah tangga kami, di sekitar kami, dan di jemaat-Mu, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan di dalam iman kami, supaya Engkau terus menolong kami memurnikan perbuatan-perbuatan kami, memurnikan hati kami, untuk terus melangkah ke hal-hal yang lebih baik. Kiranya jemaat-Mu menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang dengan adanya pandemi ini, supaya kami saling lebih memperhatikan, saling lebih mendoakan, lebih saling membangun satu dengan yang lain, walau keterpisahan jarak. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati setiap pergumulan kami, dan sembuhkan setiap sakit kami, dan tolonglah kami dalam hal rezeki, dalam hal membangun rumah tangga kami, dalam hal menemukan rezeki, pekerjaan, dan jodoh kami. Terima kasih Kristus, berkati juga hubungan kami dengan tetangga kami, hubungan gereja-Mu dengan mereka yang berbeda agama, supaya terus terjalin hal-hal yang harmonis, hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Terima kasih Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita dasari ucapan syukur kita dalam firman-Nya, yaitu dalam Ulangan 12 ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing domamu. Marilah kita haturkan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan uang, tenaga, pikiran, dan barang serta transfer ke rekening gereja dengan diiringi nyanyian kidung jemaat
331 bait yang pertama dan yang kedua, siang malam musim tahun. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Kita haturkan persembahan kita dalam doa saya hantarkan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat setiap nikmat sesama yang boleh berada di lingkungan sekitar kami, dan ini menjadi nikmat sendiri bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemberian-Mu, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Kami akan berdoa secara bersama-sama, doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dari tempat kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. tinggallah dalam anugerah-Nya supaya imanmu bertahan dalam segala hal. Kami akan bertahan dalam keadaan apapun dengan iman yang kami miliki dengan tetap berserah padamu. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus kawan yang sejati, Kidung Jemaat 453 1-2.